Saya pernah berpikir bahwa persahabatan sejati tak akan pernah retak, apapun yang terjadi. Saya salah besar. Malam itu, di sauna pria yang pengap di pinggiran Jakarta, ayah sahabat saya melakukan sesuatu yang membuat dunia saya jungkir balik dan hati saya tak pernah sama lagi. Nama saya Rea. Saat itu, tahun 2018, saya berusia 25 tahun, baru saja lulus kuliah di Bandung dan kembali ke Jakarta untuk mencari kerja. Hidup saya biasa saja, keluarga sederhana di Tebet, ibu guru, ayah pegawai negeri yang sudah pensiun. Saya tak pernah berani mengakui pada siapapun bahwa saya menyukai lelaki. Di tengah masyarakat yang masih memandang miring, saya menyimpan rahasia itu rapat-rapat, seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Sahabat saya sejak SMA adalah Ari. Kami berteman sejak kelas 10, saat kami sama-sama tergabung dalam tim basket sekolah. Ari tinggi, berbadan atletis, selalu jadi pusat perhatian cewek-cewek. Saya lebih pendiam, tapi Ari selalu melindungi saya dari bully anak-anak nakal. Kami saling berbagi rahasia, kecuali satu rahasia terbesar saya. Ari tahu saya belum pernah pacaran serius, tapi dia tak pernah curiga. Ayah Arye, Pak Budi, adalah sosok yang saya kagumi sejak remaja. Beliau berusia sekitar 45 tahun, duda sejak istri meninggal karena kanker 5 tahun lalu. Pak Budi bekerja sebagai manajer di perusahaan properti, tubuhnya masih tegap dari kebiasaan olahraga, wajahnya tampan dengan garis-garis keriput yang justru menambah karisma. Saya sering menginap di rumah mereka di Kemang, dan setiap kali melihat Pak Budi pulang kerja dengan kemeja lengan digulung, hati saya berdegup tak karuan. Tapi saya selalu mengubur perasaan itu dalam-dalam. Bagaimana mungkin? Beliau ayah sahabat saya. Malam itu dimulai biasa saja. Arye mengajak saya ke gym baru di daerah Blok M. Bro, ayah gue juga mau ikut. Kita sauna bareng yuk, capek nih abis latihan, katanya santai. Saya setuju, meski jantung saya sudah berdegup kencang membayangkan berbagi ruang dengan Pak Budi. Gym itu mewah, ada fasilitas sauna pria terpisah. Kami bertiga masuk setelah mandi, hanya mengenakan handuk. Uap panas memenuhi ruangan kecil itu. Arye duduk di sebelah saya, Pak Budi di depan. Obrolan ringan tentang kerja, sepak bola, dan rencana liburan. Tapi semakin lama, semakin panas. Arye bilang capek dan keluar duluan untuk mandi dingin. Tinggallah saya dan Pak Budi. Diam beberapa saat. Saya mencuri pandang ke tubuh beliau yang berkilau karena keringat. Dada bidang, perut rata, tangan berotot. Saya buru-buru alihkan pandangan, takut ketahuan. Tiba-tiba Pak Budi berbicara pelan, Rea, kamu sudah punya pacar belum? Saya tersentak. Belum, Pak. Belum ketemu yang cocok. Beliau tersenyum tipis. Kamu anak baik, Rea. Arye selalu cerita tentang kamu. Kamu seperti anak sendiri buat saya. Kata-kata itu hangat, tapi ada nada aneh di suara beliau. Lalu, tanpa diduga, tangan beliau menyentuh lutut saya. Sentuhan ringan tapi seperti listrik menyambar tubuh saya. Saya membeku. Pak. Ma, katanya cepat, tapi tangannya tak bergerak. Malah semakin naik sedikit. Mata kami bertemu. Di mata beliau ada sesuatu yang gelap, penuh rahasia. Rea, saya tahu. Saya pucat. Tahu apa, Pak? Beliau mendekat, suara bisik. Saya tahu kamu menyukai lelaki. Saya lihat cara kamu memandang saya sejak dulu. Dunia seperti berhenti berputar. Saya ingin lari, tapi tubuh tak bergerak. Pak Budi melanjutkan, saya juga, Rea. Sejak istri meninggal, saya menyadari. Saya juga seperti itu. Pengakuan itu seperti petir di malam gelap. Ayah sahabat saya, lelaki yang saya kagumi diam-diam, juga gai. Tangan beliau kini memegang paha saya, lembut tapi tegas. Saya tak menolak.
Malah hati saya berteriak bahagia sekaligus takut. Malam itu, di sauna yang sepi, kami saling menyentuh untuk pertama kali. Bukan nasu buta, tapi seperti dua jiwa kesepian yang akhirnya bertemu. Bibir kami bertemu pelan, penuh keraguan tapi juga kelegaan. Saya menangis di pelukannya, beliau membisik, "Tenang, Rea. Kita sama." Tapi saat keluar dari sauna, Arye sudah menunggu dengan senyum biasa. Tak ada yang tahu. Rahasia kami dimulai malam itu, rahasia yang akan menghancurkan segalanya nanti. Setelah malam di sauna, hidup saya berubah total. Saya dan Pak Budi mulai bertemu diam-diam, awalnya hanya pesan singkat di WhatsApp, lalu janji ketemu di kai kecil atau hotel murah di pinggiran Jakarta. Setiap kali bertemu, kami seperti dua remaja yang baru jatuh cinta. Beliau cerita tentang masa lalu, bagaimana dia menikah karena tekanan keluarga, bagaimana dia menyembunyikan perasaannya selama bertahun-tahun. "Saya takut sekali, Rea," katanya suatu malam di kamar hotel sederhana. Kami berbaring berdampingan, hanya saling genggam tangan. "Tapi dengan kamu, saya merasa hidup lagi." Saya juga cerita segalanya. Bagaimana saya hampir bunuh diri saat kuliah karena takut rahasia terbongkar. Bagaimana Arye adalah satu-satunya teman yang membuat saya bertahan. Pak Budi mendengar dengan sabar, mata beliau penuh empati. "Arye anak baik. Tapi kalau dia tahu." Kami tak pernah melanjutkan kalimat itu. Takut membayangkan. Persahabatan saya dengan Arye masih seperti biasa. Kami nongkrong, main game, cerita tentang cewek, meski saya pura-pura. Tapi semakin sering saya bertemu Pak Budi, semakin sulit berbohong. Arye mulai curiga. "Lo kok jarang nongkrong akhir-akhir ini? Ada cewek ya?" Saya tertawa gugup. "Enggak ada, bro. Kerja aja." Padahal saya semakin jatuh cinta pada Pak Budi. Beliau bukan hanya ayah Arye lagi, beliau kekasih saya. Kami merencanakan masa depan diam-diam, mungkin pindah ke Bali, hidup tenang jauh dari sorotan masyarakat. Tapi itu mimpi belaka. Konflik mulai muncul saat Arye mengenalkan pacarnya, Rina. Cewek cantik, anak tetangga. Arye serius sekali. "Gue mau nikah tahun depan, bro. Lo harus jadi best man ya." Saya senang untuknya, tapi hati saya sakit. Karena setiap kali ke rumah Arye, saya bertemu Pak Budi. Tatapan kami penuh rahasia, tapi juga bahaya. Suatu hari, Arye telepon saya panik. "Rea, ayah gue aneh akhir-akhir ini. Sering keluar malam, bilang meeting. Lo tahu apa-apa?" Saya bohong. "Enggak tahu, bro." Tapi malam itu, saya bertemu Pak Budi lagi. Kami di mobilnya, parkir di tempat sepi. Kami berpelukan, mencium, tapi tiba-tiba beliau menangis. "Rea, saya takut kehilangan Ari. Tapi saya juga takut kehilangan kamu." Saya peluk beliau erat. "Kita harus hati-hati, Pak." Tapi keberuntungan tak selalu berpihak. Beberapa minggu kemudian, Arye melihat pesan masuk di ponsel ayahnya, pesan dari saya yang salah kirim, berisi kata-kata mesra. Arye marah besar. Dia konfrontasi Pak Budi, lalu telepon saya. "Lo apa-apaan, Re? Lo tidur sama ayah gue?" Saya diam saja di telepon. Dunia runtuh. Arye putus hubungan. "Lo pengkhianat. Ayah gue juga. Gue benci kalian." Pak Budi depresi. Beliau minta maaf pada Arye, tapi Arye tak mau dengar. Keluarga retak. Saya merasa bersalah luar biasa. Cinta kami yang indah tiba-tiba jadi racun. Tapi Pak Budi tak menyerah. "Rea, kita harus bicara pada Arye bersama. Jelaskan bahwa ini bukan salah siapa-siapa." Saya takut, tapi setuju. Pertemuan itu di rumah Arye, malam hujan deras. Arye membuka pintu dengan mata merah. "Masuk kalau berani." Kami duduk di ruang tamu.
Pak Budi mulai bicara pelan. Arye, ayah minta maaf. Ayah. Ayah menyukai Rea. Ini bukan salah Rea. Ayah yang memulai. Arye tertawa sinis. Ayah gila. Lo sahabat gue, Re. Lo kianatin gue demi tidur sama ayah gue. Saya menangis. Ma, Arye. Gue nggak pernah mau sakitin lo. Gue cinta ayah lo. Tapi gue juga cinta persahabatan kita. Arye bangun pukul meja. Cinta. Ini penyakit. Di Indonesia ini kalian mau apa? Mati dicemooh orang. Kata-kata itu menusuk. Masyarakat Jakarta yang konservatif, keluarga besar yang religius, semua akan menolak kami. Pak Budi cerita panjang lebar, bagaimana dia menikah dulu karena takut, bagaimana dia menderita sendirian. Ayah tak mau Rea menderita seperti ayah. Arye diam lama. Lalu, tiba-tiba dia menangis. Gue takut kehilangan ayah. Dan lo, Re. Lo sahabat gue satu-satunya. Malam itu penuh air mata. Arye marah, tapi juga bingung. Dia tak langsung makan, tapi setidaknya mendengar. Hubungan kami bertiga renggang. Saya dan Pak Budi tetap bertemu, tapi lebih hati-hati. Arye mulai menghindar. Konflik semakin dalam saat Tante Arye, adik Pak Budi, datang berkunjung. Dia curiga melihat Pak Budi sering keluar. Lalu, tanpa sengaja, dia melihat kami berdua di KAE. Gosip menyebar di keluarga besar. Budi punya hubungan terlarang dengan anak muda. Pak Budi dipecat dari pekerjaan karena rumor. Keluarga menjauh. Arye dipaksa pilih, dukung ayah atau ikut keluarga. Arye datang ke rumah saya sendirian. Re, gue bingung. Gue sayang ayah, tapi gue malu. Saya peluk dia seperti dulu. Kita bisa lewati ini bareng, bro. Tapi pengkhianatan sejati datang dari tempat tak terduga. Rina, pacar Arye yang ternyata homofobik garis keras. Dia sebarkan rumor ke teman-teman kami, bahkan ke media sosial anonim. Teman gue gay, tidur sama ayah sahabatnya sendiri. Hidup kami jadi neraka. Ancaman cemoohan di jalan. Pak Budi sakit, masuk rumah sakit karena stres. Saya di samping ranjangnya. Pak, kita kabur aja ke luar negeri. Beliau pegang tangan saya lemah. Rea, ayah tak mau Arye sendirian. Arye akhirnya datang kers. Melihat ayahnya lemah, dia menyesal. Ayah. Main gue. Rekonsiliasi pelan-pelan mulai. Pemulihan tak mudah. Arye mulai terima, meski pelan. Dia putus dengan Rina, ternyata Rina yang jadi biang keladi pengkhianatan terbesar, sebarkan oto curian kami. Gue bodoh percaya dia, kata Arye suatu hari saat kami nongkrong bertiga di rumah. Pak Budi tersenyum tipis. Yang penting kita bersama lagi. Tapi masyarakat tak semudah itu. Kami pindah ke apartemen kecil di pinggiran jauh dari gosip. Saya dapat kerja remote, Pak Budi pensiun dini. Cinta kami semakin dalam. Bukan lagi rahasia gelap, tapi ikatan yang memberi kekuatan. Kami saling dukung di saat sulit. Pak Budi ajari saya tentang kesabaran, saya ajari beliau tentang harapan muda. Arye mulai buka pikiran. Dia baca buku tentang gabung komunitas online anonim. Gue enggak bilang gue setuju sepenuhnya, tapi gue sayang ayah dan lo. Konflik keluarga besar masih ada. Saat lebaran, Pak Budi tak diundang silaturahmi. Tapi Arye bela kami. Kalau ayah enggak datang, gue juga enggak. Perlahan beberapa saudara mulai paham. Tante yang dulu marah, akhirnya datang minta maaf. Ma, Mas. Kami takut salah paham. Hidup tak sempurna. Kami masih sembunyi dari pandangan publik. Tapi di rumah kecil itu, kami punya keluarga baru, saya, Pak Budi, dan Arye yang kembali jadi sahabat. Suatu malam, kami bertiga duduk di balkon.
Hujan rintik-rintik seperti malam konfrontasi dulu. Arya angkat gelas. Buat kita. Yang bertahan meski dunia menentang. Pak Budi pegang tangan saya. Terima kasih, Rea. Kamu ubah segalanya. Saya tersenyum, air mata bahagia. Malam di sauna itu memang mengubah segalanya, dari rahasia gelap jadi cahaya harapan. Tahun berganti. Kami semakin kuat. Pak Budi mulai aktif di komunitas bawah tanah, bantu orang-orang seperti kami yang kesepian. Saya ikut jadi pendengar cerita mereka. Arya menikah dengan cewek baru yang terbuka pikiran. Dia tahu tentang kalian dan dia dukung, katanya bangga. Kami hadir di pernikahannya sebagai keluarga. Tak ada lagi pengkhianatan, hanya pengertian. Tapi badai kecil masih datang. Saat pandemi, kami isolasi bersama. Saat itu, rahasia lama terungkap lagi, surat lama dari istri Pak Budi yang ternyata tahu orientasi suaminya tapi memilih diam karena cinta. Pak Budi menangis baca itu. Dia orang baik sekali. Kami peluk beliau. Keluarga kami bukan darah, tapi pilihan. Saya dan Pak Budi akhirnya ke Bali sebentar, liburan seperti mimpi dulu. Di pantai Kuta saat senja, beliau melamar saya dengan cincin sederhana. Maukah kamu jadi pasanganku selamanya? Saya jawab ya, meski tahu pernikahan resmi tak mungkin di Indonesia. Ari jadi saksi kami di upacara kecil, hanya kami bertiga. Hidup penuh drama, tapi juga penuh cinta. Kini, bertahun-tahun kemudian, saya tulis ini sebagai pengakuan. Kami masih bersama. Ari punya anak, kami jadi paman-paman yang penyayang. Masyarakat Indonesia perlahan berubah, lebih banyak suara dukungan, meski masih jauh dari sempurna. Malam di sauna itu bukan akhir, tapi awal dari perjalanan panjang, dari pengkhianatan persahabatan, konflik keluarga, sampai penerimaan yang hangat. Kami belajar bahwa cinta sejati tak kenal batas, tak usia, tak gender, tak norma masyarakat. Yang penting kita saling jaga, saling makan. Buat kalian yang masih sembunyi seperti saya dulu, bertahanlah. Suatu hari, cahaya akan datang. Terima kasih, Pak Budi, kekasihku. Terima kasih, Arye, sahabatku selamanya. Malam itu memang mengubah segalanya. Menjadi lebih baik.